itu biasanya turun ke bawah. Ekor domba turun ke Ke bawah. bawah. Kalau kambing agak naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Hidroksi. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk kali ini kita mendatangkan bintang tamu yang sudah sangat berpengalaman di dunia perdombaan dan kambing, di mana domba kambing ini tadinya kita sesuai dengan tema yang kita bahas di kelas 6 ini, yaitu Rasulullah pemuda tangguh, dan subtemanya adalah hewan gembalaan. Hewan yang digembalakan oleh Rasulullah itu adalah salah satunya hewan domba atau kambing ya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menggali bagaimana domba dan kambing itu ya, baik itu dari kondisi morfologi, fisiologi, cara ekologinya dia, terus bagaimana sosialisasi antar domba. Nah, itu kita akan bahas di hari ini. Nah, alhamdulillah bintang tamu kita ini sudah hadir di sini dengan salah satu pengalamannya. Beliau adalah Dr. Insinyur Denny Heriadi MS. Betul Pak, Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum Hidroksi. Semoga tetap sehat dengan WFH-nya. Amin. Nah, beliau merupakan dosen aktif di Universitas Padjadjaran dan dari aktif mengajar semenjak tahun 79 di jenjang D3, S1, S2 sampai S3 sampai sekarang ini ya. Nah, selain itu keaktifan beliau di dunia akademisi, pernah menjadi dosen luar biasa dan pernah juga belajar di luar negeri tentang sheep and goat in the tropic and tropical, subtropical. Nah, di Jerman tepatnya, betul Pak? Ya betul. Alhamdulillah. Nah, selain itu dalam keorganisasian beliau aktif juga di HPDKI Jabar, Kementerian Pertanian, dan sekarang pernah menjadi pengawas dari Koperasi Mitra Malabar kalau yang saya lihat ya, begitu. Nah, alhamdulillah kita akan langsung saja mewawancarai beliau karena beliau ini pakar domba yang sudah melanglang buana di dunia domba dari mulai kuliahnya, beraktivitas dari tingkat pertama sampai sekarang semua tentang domba. Jadi beliau sudah sangat ahli, dan bulan lalu beliau menjadi narasumber dari seminar online kurban cerdas ya, tips memilih hewan kurban secara cerdas. Oke, baik. Apa kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah sabarna Pak Wisal. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Perjalanan jauh dari rumah atau dari kantor ini Pak? Tadi dari rumah tidak terlalu jauh. Ya mungkin nanti kalau sempat mungkin ke kantor, kalau tidak belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Selama ini di kampus Universitas Padjadjaran, Bapak mengajar langsung atau sama seperti kami gitu, WFH, WFS, atau WFH? Ya sejak 5 bulan terakhir ya WFH sama saya kira. Jadi online, tidak belajar tatap muka langsung tapi secara daring. Saya kira sama saja. Jadi ketemu mahasiswanya ya lewat Zoom dan sebagainya. Oh iya, ternyata masa pandemi ini tidak hanya di kalangan SD saja, tetapi tingkat SMP, SMA sampai universitas juga sama seperti itu. Oke. Karena kita sama-sama untuk membantu supaya pandemi ini juga tidak terus menyebar gitu ya. Amin. Supaya Ya. kita lebih cepat dalam kondisi yang Ya. normal ya, new normal. Ya. Dibuka aja Pak Wisal ya. Ya, supaya jelas. Ya, karena ini salah satu bentuk ikhtiar, betul Pak ya, untuk mencegah penyebaran rantai tertularnya COVID-19 ini dengan cara WFH. Baik, di sini Mikrokid sedang mempelajari tentang Rasulullah inspirasiku di tema pembelajarannya. Karena setiap aktivitas Rasulullah itu selalu ada hikmahnya.
salah satu hikmah yang akan diambil ini pada saat beliau usia 6 tahun sampai usia 12 tahun itu berada pada fase menggembala. Nah, fase menggembala ini dari umur beliau umur 2 tahun di Bani Sa'ad itu sudah belajar menggembala. Beliau sudah dilatih fisiknya, naik turun bukit, kemudian pada usianya yang ke-6 tahun sudah dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian beliau menjadikan belajar menggembala hingga akhirnya menjadi sebuah profesi seperti itu. Beliau menggembala. Nah, di sini ada ketertarikan Pak Denny. Ini ya antara domba dan kambing ya. Ada domba, ada kambing. Itu bagaimana secara ilmu pengetahuan membedakan antara domba dan kambing ini secara fisik atau secara bagaimana itu bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum Hidroksi. Kita coba melihat bagaimana perbedaan antara domba dan kambing. Saya tidak akan menyampaikan dari sisi klasifikasi karena sudah ya, klasifikasi fisiologi sudah, tapi yang kira-kira praktis saja. Tapi dari sisi klasifikasi yang membedakan antara domba dan kambing itu mulai dari genusnya. Dari genus. Genus. Jadi kalau domba itu genusnya Ovis, kalau kambing Capra. Spesiesnya yang banyak di kita ya Ovis aries kalau untuk domba. Ovis aries. Kalau kambing Capra hircus. Ya. Jadi sekali lagi untuk domba spesiesnya Ovis aries, untuk kambing Capra hircus. Nah, tapi bagaimana membedakannya untuk orang-orang awam atau yang baru belajar, yang memudahkan dengan melihat oh ini domba, ini kambing gitu. Yang paling mudah dibedakan kita lihat ekornya. Nah, ekornya bentuk seperti bagaimana Pak Denny? Kalau ekor domba itu biasanya turun ke bawah. Ekor domba turun ke bawah. Kalau kambing agak naik ke atas. Oh, jadi kambing itu naik ke atas. Naik ke atas begitu. Jadi kalau nanti Hidroksi ini lihat lagi kurban kemarin lihat ini domba apa kambing, lihat aja ekornya. Oh, kalau gitu ke bawah ini domba. Kalau ke atas kambing. Masih kurang yakin lihat dari jenggotnya. Jenggotnya. Kambing biasanya berjenggot. Domba tidak berjenggot. Sepanjang apa itu jenggotnya bisa dilihat secara umum? Oh ini jenggot atau? Ya rupa-rupa lah. Karena setiap mamalia itu kan berambut gitu di seluruh tubuhnya. Ini membedakan antara rambut dan jenggot itu bagaimana? Nah yang kalau jenggot itu lebih panjang. Biasanya panjang. bisa lebih dari 5 cm, ada yang sampai 10-15 cm gitu ya. Itu jadi panjang-panjang, tampak terlihat gitu. Saya Pak Wisal sudah tidak berjenggot. Kalau kelihatan itu beda itu antara jenggot dengan rambut, tempat tumbuhnya berbeda. Jadi yang paling mudah itu yang beda. Oh ya, berarti ekor dan jenggot ya, secara yang paling mudah. Betul. Kemudian juga dari rambut atau bulunya. Kalau domba itu tampak biasanya lebih gimbal gitu, lebih panjang gitu. Kalau kambing dia menempel di bagian kulitnya. Jadi kalau kambing itu bagian tubuh itu tampak dari luar dengan jelas apakah itu gemuk atau kurus. Tapi kalau domba itu agak sulit karena kadang-kadang bulunya tebal dan gimbal. Jadi kalau ingin tahu kurus atau gemuknya ya harus dipalpasi, dilakukan perabaan. Di sepanjang tahun versus prosesisnya kita raba gitu. Oh ini nanti akan terasa nih ini kurus, ini gemuk gitu. Jadi bisa 3 membedakan domba dan kambing ya. Yang pertama dari ekornya, kemudian dari jenggotnya, dan yang ketiga itu dari rambutnya. Rambut ini. Nah, Pak Denny, ini bagaimana sih kita kalau sedang menggembala atau melihat hewan-hewan kurban, hewan-hewan ternak lainnya, itu cara membedakan hewan yang sehat dan hewan yang sakit secara kasat mata saja? Sebelum ke situ masih ada tambahan perbedaan tadi. Oh, masih ada lagi. Maaf. Itu baru performanya saja. Oh, itu performa. Ya. Oke, performa. Kemudian terlihat di luar. Ada ingestive behavior gitu. Tingkah laku makan. Tingkah laku makannya berbeda antara domba dan kambing. Termasuk jenis yang dimakannya. Kalau kambing karena sifatnya soliter, dia sering menyendiri. Jadi kalau makan itu dia masing-masing kemana-mana. Kalau domba dia lebih suka bergerombol, berjamaah gitu sama-sama. Kemudian kalau kambing dia lebih suka daun-daunan, jadi kalau makan dia sambil berdiri, kadang-kadang meramban memakan daun-daunan. Kalau domba lebih banyak memakan rumput-rumputan. Itu dari tingkah laku makan. Jadi kambing ini akan sangat menonjol pada saat prehensinya.
Prehensi pengambilan hijauannya. Jadi pada saat mengambil hijauan makan masuk ke dalam mulut itu namanya prehensi. Prehensi. Setelah masuk ke mulut dikunyah itu mastikasi. Nanti setelah dari mulut ditelan, glutisi. Sebelum ditelan diberikan saliva, dilumuri saliva, itu salivasi. Salivasi, glutisi. Kemudian di dalam perut ini berbeda dengan kebanyakan monogastrik termasuk manusia. Jadi setelah ditelan nanti akan dikeluarkan lagi si rumput atau hijauan tadi. Oh, apa karena memang ini dari faktor hewan ruminansia itu? Ruminansia. Jadi intinya ruminansia itu yang memamah kembali. Ya, jadi yang sudah dimamah ditelan kemudian dikeluarkan lagi. Berarti ada peristiwa Peristaltik khusus. peristaltik keluar. Ya, mengeluarkan masuk lagi ke dalam mulut. Kemudian dilakukan remastikasi. Nah, proses keluarnya itu ya sama-sama glutisi, nanti reensalivasi, pensalivasian kembali, kemudian nanti baru ditelan kembali. Itu ditelan kembali masuk ke saluran yang sama? Masuk ke dalam rumen. Oh, jadi dari rumen, retikulum, Omasum, abomasum. Terakhir itu di abomasum. Ya, abomasum untuk pencernaannya. Ini ruminansia nih, hidroksi. Ya. Jadi ini kita sedang membahas sistem pencernaan. Jadi pada domba itu atau ruminansia, hewan ruminansia semuanya, itu peristiwa makannya dari mulai mengunyah, ditelan masuk ke esofagus, masuk ke rumen, dari rumen itu masuk ke retikulum. Ya. Dari retikulum itu kembali ke mulut, dikunyah kembali secara mekanis oleh mulut. Nah, masuknya bukan ke rumen dan retikulum lagi, tapi masuk ke omasum dan abomasum begitu Pak. Ya, sama juga ke rumen dulu, masuk lagi ke rumen. Karena itu hanya memperkecil partikel size-nya, jadi ukurannya. Kalau yang sebelumnya ditelan lebih besar, kemudian pada saat remastikasi itu ukuran partikelnya diperkecil. Masuk lagi ke rumen, retikulum, omasum, abomasum. Jadi kayak seperti ada jaring-jaring dulu ya, si makanan itu tertahan. Jadi pada saat makanan dikunyah lagi halus itu masuk ke jaring-jaring. Oh, pantesan disebut dengan perut jala itu seperti itu ya Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau membedakan antara yang sehat dengan yang sakit, yang paling mudah sebetulnya kalau pada domba itu lihat bulunya. Kalau bulunya berdiri kasar gitu, itu biasanya kurang sehat. Itu salah satu tanda cacingan. Jadi kalau lihat, oh domba ini bulunya kusam, bukan hanya kotor tapi kusam, kemudian berdiri dan agak kasar, itu pasti dombanya cacingan. Jadi kalau makan banyak juga kurus pasti. Tetap kurus karena kita yang makannya yang ikut makan cacing. Sama juga hidroksi, kalau misalnya jarang makan obat cacing nih, harus rutin setahun sekali, 6 bulan sekali makan, minta sama mama papanya obat cacing. Supaya nanti yang makanan yang masuk itu jadi daging, tidak untuk cacing. Terima kasih masukan untuk sayanya ini. Sepertinya saya harus makan obat cacing nih. Tangkapnya. Karena selama di Cendekia Muda ini saya belum, Bapak ini Pak Wisal ini belum pernah gemuk-gemuk seperti ini terus gitu. Mungkin karena faktor itu ya cacingnya. Mungkin harus banyak-banyak makan obat cacing. Dirutinkan karena hampir 80% masyarakat Indonesia itu cacingan. 80%? Tidak hanya yang kalangan bawah tapi kalangan atas, pejabat gitu juga ada yang cacingan gitu ya. Jadi ya dirutinkan saja. Nah, kemudian untuk lihat sehatnya itu lihat juga dari matanya. Kalau mata berbinar nih seperti ini, ini sehat ini. Ini kayak mata orang yang sering tahajud. Diajarkan oleh Pak Wisal. Jadi kalau berbinar itu sehat. Tapi kalau misalnya kuyu gitu ya, nah itu tampak sakit. Jadi kita bisa membedakan kalau terbiasa membedakan orang yang sehat dan yang sakit itu lihat dari matanya. Dari domba juga. Itu asalnya filosofi dari domba diambil ke kehidupan masyarakat. Betul. Ya saya juga belajar. Guru saya kan domba. Saya banyak belajar dari domba. Ternyata betul pada manusia juga kalau udah kuyu-kuyu itu sakit. Termasuk kalau di domba itu saya pernah melihat ini Pak Denny, mata domba yang lebih seperti tertutup selaput itu tanda sakit juga berarti? Ya, itu biasanya sudah gejala di akhir pink eye namanya.
pink, Pink eye. PINK, eye, Mata. EYE, mata yang berwarna pink. Jadi kalau misalnya terserang pink eye itu nanti biasanya akan air matanya banyak keluar, lama-lama akan memutih gitu. Kalau tidak ditangani, ya lama-lama jadi buta. Gitu. Nah itu dari mata. Kemudian juga dari lemes gitu ya. Seperti orang juga kalau sakit kan lemes, nggak mau gerak, diem. Tidak berenergi aja. Tidak berenergi. Jadi kita harus tetap energik. Walaupun menunjukkan bahwa kita itu sehat. Nah pada manusia juga sama. Kalau sudah tidak energik, lemes-lemes ya itu biasanya sakit ya. Kebetulan saya juga pernah jadi dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran misal 15 tahun. Masya Allah. Nah, berarti ini dokter-dokter itu belajar kepada ini. Ya dalam hal tertentu untuk penyusunan tesis atau disertasi gitu dibantu untuk penelitiannya. Tapi lebih banyak masalah-masalah untuk terkait penelitian dan karya ilmiahnya. Nah itu kira-kira. Tapi lupakan saja itu kedokteran, kita kembali ke domba ya. Jadi itu yang tanda-tanda sehat itu akan terlihat dari matanya, dari aktivitasnya, dari tingkat kebugarannya. Kalau sudah kuyup, nah itu biasanya sakit. Ada hikmah juga dari memelihara domba yang biasa Rasulullah lakukan. Ternyata Rasulullah itu bisa melihat juga, berarti ya, mempelajari. Oh ini domba sedang sehat, domba sedang sakit. Bahkan lapar juga bisa ketahuan ya, tampak. Jadi kita perlu belajar dari domba. Banyak yang bisa dipelajari. Ini kalau dibuka textbook, buku-buku tidak ada ya. Tapi yang harus jadi catatan, domba itu makhluk yang jujur. Domba makhluk yang jujur. Kalau lapar dia bilang lapar ya. Kalau dia lapar dia makan, gitu, minta makan dia makan, kemudian makan secukupnya. Dan dia akan berhenti setelah kenyang. Jadi begitu menjelang kenyang dia berhenti. Menjelang kenyang. Bukan kenyang. Jadi dia masih bisa makan sedikit-sedikit, tapi dia sudah akan berhenti. Beda dengan kadang-kadang manusia ya. Padahal kita dianjurkan berhenti makan sebelum kenyang. Nah domba itu sudah melakukannya begitu, mengajarkan pada manusia begitu, berhenti sebelum kenyang. Dikasih lagi dia akan diam saja. Beda dengan kita. Kalau kita lihat di undangan itu kadang-kadang ngantri di undangan makanan itu pindah. Ini belum habis sudah pindah ke stol yang lain, pindah ke stol yang lain. Kadang-kadang sambil makan sambil berdiri. Allahu Akbar. Padahal kan sunahnya harus sambil duduk, pakai tangan kanan gitu kan ya. Kalau hidroksi pasti semuanya diajarkan, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan sambil duduk. Apa? Ada takul kaiman ya. Takul kaiman. Iya, gitu. Nah, itu kita belajar sedikit-sedikit jadi cara makan. Kalau misalnya makanan masih ada, udah kenyang, kita itu masih sering suka ngambil memaksakan. Bisa kita lihat kalau di undangan itu banyak makanan-makanan tersisa. Mubazir jadi. Mubazir. Domba hampir tidak mubazir karena dia makan sesuai dengan kebutuhan, secukupnya. Itulah domba itu jujur. Kita beri makan bagus, dia akan mengeluarkan produksi yang bagus juga. Jadi kalau kurang makan, dombanya kurus. Kalau cukup makan, gemuk gitu. Nah, terkait makanan nih. Okay. Ini yang asupan makanan, pakan ya kalau untuk ke hewan itu panggilannya bahasanya pakan. Pakan yang bagus itu pakan yang seperti apa Pak Denny? Pakan yang bagus itu pakan yang disukai. Pakan yang disukai. Sederhana ya ini. Sederhana tapi membuat kita menjadi berpikir lebih keras bagaimana makan yang disukai domba. Kalau istilahnya untuk pakan itu harus memenuhi syarat. Misalnya preferensinya bagus, palatabilitasnya juga bagus. Preferensi itu derajat pilihan. Jadi domba, kambing itu dia punya pilihan makanan mana yang harus dimakan. Dia bergerak secara naluriah. Oh ini makanan yang bagus untuk dirinya. Dia bergerak secara naluriah. Kalau kita dengan akal, oh kita harus memakan makanan yang bergizi, protein tinggi, tuh susu, telur gitu ya, atau daging, atau madu, atau sayuran gitu. Nah itu karena kita berpikir. Tapi kalau domba tidak, secara naluriah dia akan memilih makanan-makanan yang terbaik. Preferensi. Karena itu preferensi menjadi penting. Yang kedua, setelah dia intake makanan, sudah ngambil makanan, dikunyah dirasakan. Palatable tidak. Palatable itu disukai tidak. Jadi kalau makanan yang palatable itu artinya makanan yang disukai.
Nah kalau makanan disukai ya itu yang terbaik sebetulnya. Jadi preferensi palatabilitas. Kemudian setelah dipilih, dimakan, dirasakan, dicerna oleh tubuh tadi. Daya cernanya bagus tidak? Digestibility-nya, tingkat kecernaannya bagus atau tidak? Sistem pencernaan tadi yang tadi masuk rumen retikulum, masuk dan seterusnya. Nah itu kira-kira jadi tidak, oh ini yang terbaik, nggak ada. Ya. Yang pertama selalu preferensi, palatabilitas, tingkat kecernaannya. Tiga faktor itu ya. Aja gitu ya. 3 faktor ya. Ulangi lagi, 1 preferensi, 2 palatabilitas, 3 kecernaan pakannya. Jadi dari sistem pencernaan ya, ini kita masuk ke bahasan sains deh. Jenisnya apa? Ya jenisnya hijauan. Semua tumbuhan hijau itu yang dipilih oleh domba baik. Itu baik, kira-kira. Jadi selalu domba itu memakan makanan yang terbaik. Misalnya rumput, kalau diberikan di kandang, diberikan rumput tidak termakan, jatuh gitu ke bawah, biasanya domba sudah tidak mau makan lagi itu. Selalu harus yang segar dan bersih. Nah jadi kalau ada kita lagi makan, makanan jatuh jangan dimakan lagi. Kadang-kadang kita belum 5 menit makan lagi saya. Padahal harus hati-hati jangan sampai makanan itu jatuh. Karena kalau sudah jatuh terkontaminasi. Domba paham itu. Preventif. Tindakan preventif. Lebih bagus daripada kuratif. Banyak yang dipelajari oleh domba. Nah kemudian tadi topiknya itu bagus ya. Kenapa banyak nabi dan rasul yang jadi penggembala domba? Hampir semua ini. Hampir semua. Bahkan semua nabi dan rasul yang diutus itu menggembala. Itulah dasar-dasar untuk leadership. Jadi untuk seorang pemimpin itu sudah dilatih, sudah diajarkan, itu harus ditanamkan sejak masih dini. Ya mungkin di kita ini dari mulai masuk SD ya. Jadi kalau sekarang ini hidroksi kelas berapa? 6 ya? Kelas 6 ini harus sudah jadi pemimpin kelas. Karena diajarkan bagaimana menghandle ratusan ribuan domba. Bagaimana mereka membawa domba ini ke tempat-tempat daerah yang cukup sumber makan. Bagaimana supaya tidak bercerai-berai. Bagaimana supaya tetap bersatu. Bagaimana kemudian menyatukan satu dan lain. Kemudian domba itu selalu menganut atau menjadi panutannya itu salah satu domba terkuat. Biasanya jantan yang tertua itu menjadi panutan. Yang diikuti oleh yang itu lain. Diikuti oleh yang lain. Jadi yang harus kita pegang. Bagaimana domba yang jadi pemimpin itu yang harus kita kendalikan. Sama kalau kita di masyarakat sekarang, untuk masuk ke suatu daerah tertentu, untuk memudahkan suatu program tertentu misalnya penyuluhan, yang harus kita dekati dulu adalah pimpinan-pimpinan masyarakat. Boleh misalnya ketua DKM, ketua RW atau sesepuh di situ. Kenapa? Supaya mudah mengendalikan masyarakat yang di bawahnya. Jadi kalau mau mensosialisasikan, harus pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu kita sampaikannya pada pemuka-pemuka orang di satu wilayah. Apakah itu ketua RT, RW, DKM. Sama juga dengan domba. Kalau kita akan membelokkan domba ke satu arah tertentu, yang harus kita kendalikan yang depan saja. Kalau ini terkendalikan, pimpinan dombanya, yang lain akan ikut. Otomatis itu ya? Otomatis. Karena kita diajarkan. Misalnya hidroksi ini harus nurut sama bapak ibu guru di sekolah. Karena bapak ibu guru adalah pemimpin di sekolah. Begitu pula hidroksi ini harus nurut sama papa sama mama, sama ayah sama bunda. Karena ayah bunda itu pemimpin di rumah. Itu sudah distrukturkan, dilatih bagaimana kita patuh pada pimpinan. Nah, jadi dasar-dasar leadership ini muncul dari menggembala domba. Saya baru paham ternyata memang ya Rasulullah itu lama, kemudian para nabi rasul lama menjadi penggembala karena beliau ini semua akan menjadi pemimpin umat. Nah, kalau jadi pemimpin umat tanpa melalui penggembalaan akan agak repot. Bagaimana kita mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari dunia domba dan kambing. Itu kira-kira Pak Wisal. Alhamdulillah ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi betul tadi kalau kita lihat ya Pak Denny ini
belajar itu gurunya adalah domba. Jadi Utama. banyak pelajaran yang bisa diambil dari melihat atau mengembala domba. Begitu. Nah, Pak Denny sekarang ini sudah sangat jarang sekali melihat di daerah Bandung khususnya domba-domba yang digembalakan. Nah, lebih banyak di kandang gitu ya. Nah, itu bagaimana dari kondisi domba itu sendiri dan peternaknya itu? Bagaimana kondisinya? Perubahan-perubahan yang terjadi. Ada perubahan mindset beternak zaman dulu dengan sekarang. Oke, berarti ya beda ya peternak zaman Sudah dulu. berbeda. Dulu itu bisa dikatakan zaman Rasulullah atau beberapa dekade terakhir atau beberapa waktu tertentu? Zaman Rasulullah saja kita batasi. Kita batasi zaman Jadi Rasulullah. beternak itu untuk kemaslahatan dan untuk menempa diri. Termasuk salah satunya itu bagaimana menjadi pimpinan atau menjadi seorang leader, bukan jadi seorang follower. Kalau sekarang beternak domba itu kebanyakan orientasinya ekonomi, jadi sangat sempit. Jadi bagaimana kita beternak supaya bisa menghasilkan keuntungan tertentu. Baru direkayasa segala rupa, makanannya, breeding, feeding, management, disease control, marketingnya direkayasa. Oh, gimmick dagang. Gimmick dagang. Iya. Jadi itu saja yang tujuan yang sekarang. Jadi itu yang perbedaan mindset yang besar. Zaman dulu itu tidak berpikir ekonomi, tapi bagaimana menerapkan kepemimpinan, kejujuran, pembelajaran, kasih sayang gitu ya. Iya. Dia akan merasa sayang atau kasihan pada domba kalau tidak ada makanan karena itu digembalakan terus. Kemudian bagaimana mempelajari apa yang terjadi di lingkungan sekitar dalam keheningan. Penggembalaan tidak pernah dilakukan di tempat ramai, selalu di tempat sepi. Sehingga peternak itu, penggembala itu, Rasulullah hari-harinya penuh dengan kontemplasi. Bagaimana memikirkan kehidupan, bagaimana memikirkan kehidupan domba-dombanya, bagaimana memenuhinya, bagaimana supaya domba sehat, bagaimana cukup makannya, jumlahnya tidak hilang dan sebagainya. Banyak sekali berpikir dan itu diulang sejak pagi sampai nanti kembali. Kalau yang sekarang ya itu berbeda karena orientasinya ekonomi. Ya ada yang product oriented, ada yang profit oriented, ada yang benefit oriented gitu ya, atau ada yang market oriented. Rupa-rupa itu. Tapi kebanyakan ya sudah ke arah profit oriented, hanya mengejar keuntungan. Secara filosofis kalau beternak dengan digembalakan itu akan lebih baik dibandingkan dengan dikandangkan. Kalau sekarang kebanyakan dikandangkan. Betul Pak. Di Bandung saja ini sangat jarang saya melihat atau teman-teman kawan-kawan yang lain itu jarang sekali melihat ada domba yang diternakkan, digembalakan begitu. Tuh. Yang pertama memang karena alasannya kurang lahan. Peternaknya kebanyakan peternak tradisional yang modalnya terbatas. Kemudian keamanan. Faktor keamanan. Ya, di kita itu banyak hama kokod. Oh, hama kokod, ya. Kokod ya. Jadi itu maling gitu, namanya maling. Jangankan dari domba yang terbiasa dipelihara, menjelang kurban kemarin berapa banyak berita silakan browsing itu hewan untuk kurban dicuri. Padahal pedagangnya ada di situ. Ini karena hama kokod. Kejujuran masyarakat kita sudah sangat rendah. Beda dengan dulu. Dengan dulu mereka tuh kejujuran dijunjung tinggi. Karena itu ya peternak domba juga belajar kejujuran. Jadi banyak sekali yang bisa diambil. Nah karena itu sekarang banyak dikandangkan. Kalau dikandangkan untuk penggemukan sih bisa, bagus. Karena energinya tidak banyak keluar. Tapi untuk kenyamanan domba itu tidak ada. Bayangkan Pak Wisal sehari-hari kalau tidak boleh keluar, hanya di kamar saja. Tinggal di kamar berbulan-bulan itu. Disediakan makan sudah, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada segala rupa, akan tidak nyaman. Indeks kebahagiaannya tidak ada, happiness indexnya akan hilang. Tapi kalau digembalakan, itu happiness indexnya untuk dombanya itu akan muncul. Kebayang nih kayak hidroksi ya. Hidroksi. Ini di rumah masing-masing pasti udah pengen sekali ke sekolah, betul ya? Pasti ingin bermain dengan teman-teman, berinteraksi dengan bapak ibu guru, melihat-lihat sekolah, seperti itu mungkin ya yang terasa. Berarti sekarang kondisinya ini seperti domba yang sedang di kandang. Nah,
tapi karena kita manusia, walaupun kita di rumah saja, cari kebahagiaan di rumah. Banyak sekali yang bisa kita Bisa pelajari ya. belajar, bisa bantu-bantu Menghafal Al-Quran. menghafal Al-Quran, bisa bantu-bantu sapu-sapu di luar ya sedikit-sedikit, mengutin daun gitu, bisa mencuci piring bekas makan sendiri, bisa menyediakan makan sendiri. Jangan semuanya pak gitu, jangan ya bunda, Jadi, bapak. Nah itu meskipun di rumah kita bisa memiliki manfaat baik untuk keluarga maupun lingkungan di rumah itu sendiri begitu ya. semakin Oke. bisa memberikan manfaat, semakin hebat kualitas hidroksinya. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Bukan begitu Pak Denny? Betul. Makanya marilah kita jadikan diri kita bisa sebanyak mungkin bermanfaat untuk orang lain. Paling tidak pada saat WFH ini bermanfaat untuk keluarga di rumah gitu ya. Nah, ya yang masih melanjutkan yang tadi, selain dua faktor yang menjadikan perbedaan antara penggembalaan atau peternakan zaman dulu sampai zaman sekarang, itu kan tadi faktor lahan dan keamanan. Apakah ada faktor lain di samping itu semua, Pak? Yaitu yang pertama yang melandasinya itu faktor ekonomi, Ekonominya. kemudahan gitu ya. Kalau dulu kan domba makan sendiri, memilih sendiri. Jadi seperti masuk kafetaria, sistem kafetaria. Tapi kalau dikandangkan, domba tidak bisa memilih makanan. Disukai atau tidak disukai, yang disediakan itu yang harus dimakan. Nah itu kalau dikandangkan, sehingga nanti dampaknya ya palatabilitas gitu ya. Dia tidak punya preferensi yang bisa dimanfaatkan sama domba itu sendiri. Happiness indexnya pada domba itu akan terganggu gitu. Walaupun tidak ada, tapi happiness index ini akan berpengaruh pada produksi. Berpengaruh pada produksi ya, termasuk misalnya produksi dagingnya atau yang untuk tipe susu terhadap produksi susunya. Berarti kalau misalnya ada domba atau kambing yang diternakan secara digembalakan terus kembali masuk ke kandangnya setiap periode waktu tertentu digembalakan lagi, itu produksinya lebih baik dibandingkan dengan yang di kandang, seperti itu. Betul, dari sisi kesehatan dombanya, kegembiraan dombanya, kebahagiaan dombanya. Tapi kalau dari sisi produksi dagingnya ya belum tentu, mungkin yang dikandangkan akan lebih bagus gitu. Kalau ini tentang kemudahan, lebih mudah mana sih Pak kalau untuk digembalakan atau di kandang? Secara umum. Secara umum yang sesuai dengan fitrah domba yaitu digembalakan. Berarti lebih mudah untuk digembalakan saja. Iya, tinggal kita awasi saja. Hanya memang dari sisi pertumbuhan atau pertambahan bobot badannya akan lebih rendah sedikit karena pada saat dia jalan-jalan banyak energi keluar. Jadi intake makanan yang masuk itu banyak dikeluarkan untuk energi jalan-jalan. Tapi kalau dikandangkan makanan yang masuk dicerna itu melulu bisa untuk jadi. Perubahan sosial dan budaya bagi peternaknya apa nih perbedaannya? Ya itu tadi. Jadi kalau dari sisi budaya peternaknya, peternak kita hanya memelihara domba ya begitu saja tanpa tujuan tertentu kecuali untuk memperoleh keuntungan. Atau sebagai usaha sampingan kalau misalnya dia seorang petani sambil memelihara untuk tambahan saja, atau kadang-kadang dianggap sebagai tabungan gitu ya. Tabungan jadi memelihara domba, nabungnya bukan dalam bentuk rupiah tapi memberikan hijauan tuh, jadi hijauan makanan untuk domba terus gitu, sampai misalnya waktu tahap tertentu baru itu dijual gitu, seperti kita buka celengan, dianggapnya masih tabungan, hanya itu saja. Jadi tidak sampai mengkaji khusus apa saja yang bisa diambil sebagai hikmah-hikmah dari peternak domba, kecuali keuntungan ekonomi dan hanya untuk pengisi waktu kosong itu saja. Baik, wah banyak sekali yang pelajaran yang bisa kita ambil hari ini Pak Denny dan Hidroksi semuanya. Karena waktu kita sudah berada pada injury time Pak Denny, ini sepertinya harus berakhir, padahal ini masih banyak sekali segudang pertanyaan yang ingin kita bahas ya bersama beliau, karena beliau ini ahli domba dan sayang sekali kalau misalnya sekarang terbatas waktunya, tapi ya insya Allah mungkin mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu Pak Denny. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Baik,
kita akhiri talk show kita hari ini, Hidroksi. Oke, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kondisi di sekolah dengan baik gitu ya, dan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekitarnya. Baik, kita akhiri talk show kita dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sampai berjumpa kembali Hidroksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masker, cuci tangan, jaga jarak.